Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Sugianto sebagai supervisi dan rekan saya Ibu Trisnawati. ya, beliau adalah guru bahasa Indonesia yang pada kesempatan hari ini akan saya supervisi tentang pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 10 AKL 1. Gimana Bu Trisna hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Kabarnya baik ya Bu ya? Iya baik Pak. Baik. Pak Febri sebelum Ibu supervisi akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu. Nanti pada waktu pembelajaran Ibu mau menyampaikan materi apa Bu? Kalau hari ini materinya tentang menulis teks puisi Pak. Menulis teks puisi ya? Iya. Nah, apakah sudah sesuai dengan kurikulum yang ada? Iya sudah Pak. Sudah ya Bu ya? Oke. Kemudian tujuan pembelajarannya itu untuk apa? Tujuan pembelajarannya hari ini adalah peserta didik bisa menulis teks puisi berdasarkan imaji, perwajahan, diksi, dan gaya bahasa puisi Pak. Oke. Kemudian sebelum pembelajaran Ibu sudah mempersiapkan apa saja? Yang pertama perangkatnya ada bahan ajar, kemudian lembar kerja, lalu ada video, PowerPoint-nya juga. Kemudian dengan apa lagi ya, peralatan sarana prasarana ya Pak. Baik Bu. Oke, Ibu kan sudah berpengalaman mengajar kelas 10. Namun di pembelajaran sebelumnya apakah ada kendala di kelas ini Bu? Ada Pak. Yang pertama itu peserta didik yang kurang aktif. Ya. Kemudian yang ketiga biasanya mereka kalau diminta untuk menulis itu sulit untuk menyampaikan idenya itu dalam bentuk tulisan. Iya. Itu yang kendala yang paling dari yang ditemui ya. Untuk di bagian intake-nya dari siswa. Ya. Ada yang dari mungkin sarana prasarana? Kalau dari sarana sih mungkin yang paling menunjang tuh sebenarnya saya butuh internet Pak. Tapi karena internetnya kadang bisa terputus koneksinya, itu yang membuat anak-anak fokusnya akhirnya keputus gitu Pak. Keputus ya. Betul. Nah tadi Ibu sudah menyampaikan materi yaitu tentang puisi. Terus area yang akan dikembangkan dalam pembelajaran puisi apa Bu? Area maksudnya itu area itu yang mau ditekankan. Yang mau ditekankan itu tekniknya Pak. Tekniknya membuat ya. Teknik membuatnya bagaimana mereka merangkai dari awal hingga akhir sampai selesai. Alasannya Bu? Alasannya karena untuk pembelajaran sastra itu sendiri Pak, untuk tingkat SMA itu terutama khususnya di sekolah ya Pak ya, umumnya di sekolah itu memang kita guru bahasa Indonesia itu terkadang mengalami kesulitan memang untuk pembelajaran sastranya karena anak-anak itu kebanyakan kadang ada yang tidak menyukai puisi, ada yang tidak suka menulis puisi, jadi memang harus diberi stimulus lah dari sekarang gitu, supaya mereka mau menyukai itu. Iya betul. Baik, kemudian nanti strategi dalam pembelajaran yang akan disampaikan menggunakan apa Pak? Yang pertama saya menggunakan strateginya project based learning, kemudian berkelompok juga Pak. Berkelompok, baik, oke. Nah kemudian Ibu nanti kan kita sudah pembelajaran berbasis diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional itu nanti bisa dimasukkan tidak Pak? Bisa Pak. Bisa nanti ada ya? Di sistem berkelompok itu nanti. Oke Bu Trisna, kita ini sudah menunjukkan pukul 7. Kita nanti bisa masuk ke kelas. Iya Pak. Untuk mohon maaf nanti saya ikut di pembelajaran Ibu. Nanti baik, saya Pak. Boleh di belakang kelasnya Bu? Boleh Pak, boleh. Oke. Mari Bu. Ya Pak, makasih Pak. Boleh ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Silakan duduk. Kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik.
billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih Agus sudah memimpin berdoa. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Ibu mau kita ada ice breaking terlebih dahulu. Karena masih pagi, harusnya kalian masih semangat. Tapi Ibu lihat kalian hari ini sedikit mengantuk ya. Baik, kalau gitu kita ice breaking dulu. Silakan berdiri berpasang-pasangan masing-masing berdua orang. Kalau berpasang masih berdua ya. Nah, ini kan sudah satu kelompok, jadi silakan berpasangan berdua. Ini bertiga berarti Aldo dengan Khairul, Iwan dengan ya. Saya sama Setan. Silakan berdiri. Apa? Ada yang tidak ada pasangannya? Ini berdiri. Oh, ini Kurang satu kan? Nanti ini aja, ulang aja sama Ibu Ulan. Ulan sama Ibu Ulan. Nah, Ulan dengan Ibu. Oke, sini. Nah, sudah berpasangan, silakan berhadapan-hadapan. Oke, saling memandang pasangannya masing-masing. Ayo Iwan dengan Oliva. Siapa Pak? Ini bukan yang pegang tidak. Nah, ice breaking kita hari ini adalah berkaitan bercermin. Teman yang di sebelah kanan itu berperan sebagai cermin dan di sebelah kiri berperan sebagai subjeknya. Jadi, silakan yang berperan sebagai subjek itu bergerak dan yang berperan sebagai cermin mengikuti gerakannya. Ya, bisa tidak? Kalau sebelah kanan berarti cerminnya harus dari tangan kiri, karena cermin kan terbalik ya. Paham? Silakan bergerak sesuka hatinya. Misalnya pegang hidung, berarti dia juga harus pegang hidung. Kalau pegang kepala, berarti dia juga harus pegang kepala. Oke, sekarang fokus. Saya hitung 1 sampai 3, dimulai. Bisa fokus? Jangan nggak 1, 2, 3. Ayo, siapa yang tidak bergerak ada sanksinya. Sanksinya bernyanyi. Kalian bisa menyampaikan? Hah? Apa? Kekompakan. Kekompakan. Versinya aku tepuk tangan untuk kalian. Ada lagi yang lain? Ulan mau menyampaikan pendapat? Lagi yang lain ada pendapat yang berbeda? Silakan. Kesadaran? Kesadaran diri, tepuk tangan. Ibu berisi bagian kesadaran diri. Jadi kesadaran diri di sini yang bisa kita ambil hikmahnya dari permainan bercermin adalah sebelum kita menilai orang lain lebih baik kita menilai diri sendiri. Tepuk tangan, silakan. Hari ini Tujuan pembelajaran: menulis puisi dengan memerhatikan tema puisi, menulis puisi dengan memerhatikan diksi puisi, menulis puisi dengan memerhatikan gaya bahasa puisi, menulis puisi dengan memerhatikan imaji puisi, menulis puisi dengan memerhatikan struktur puisi, dan menulis puisi dengan memerhatikan perwajahan puisi. Nah, manfaat kita mempelajari materi hari ini yaitu menulis teks puisi adalah kita bisa mengungkapkan perasaan kita dalam bentuk puisi. Terkadang kita itu bisa merasakan emosi-emosi yang tidak terduga. Jadi kehidupan sehari-hari kita membawa kita pada perasaan yang beraneka ragam. Nah, supaya perasaan kita bisa kita tuangkan dengan cara yang positif, maka kita perlu mempelajari bagaimana cara menulis teks puisi. Saya yakin di sini kalian pasti ada yang memiliki hobi menulis. Nah, itu hal yang sangat bagus.
bagus dan sangat positif. Nah, konteksnya di sini adalah kita belajar menulis teks puisi. Siapa tahu salah satu di antara kalian suatu saat nanti ingin menjadi sastrawan, misalnya penyair yang terkenal, atau ada yang mau tulisannya diterbitkan di media massa juga bagus. Nah, itu manfaat mempelajari materi hari ini. Nah, baik, sebelum kita masuk ke tugas, jadi di sini Ibu mau membagikan terlebih dahulu bahan ajar yang bisa kalian baca. Jadi satu kelompok satu, Ibu minta tolong Alifah dibagikan ke belakang. Ini bahan ajarnya. Silakan kalian diskusikan terlebih dahulu bahan ajar ini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Ibu. Harusnya pas. Tuh, kelompok belakang sudah dapat. Silakan didiskusikan terlebih dahulu. Ini terlalu jauh. Sudah baikkan ke sebelah situ. Akan kita lakukan hari ini. Ini gambar apa? Berikutnya ini gambar kemudian yang burung apa ini? Puisi berdasarkan inspirasi yang ada di sekitar kita, yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi di sekitar kita. Nah, apa keterkaitan puisi ini dengan gambar? Kas Dayak. Apa keterkaitannya? Nama burung di situ tadi dijadikan apa? Judul. Berarti penulisan puisi ini terinspirasi dari burung enggang. Lalu apa lagi? Coba kalian lihat di sini ada sarang ini harus kau bikin sendiri dari pucuk-pucuk yang hangus, dari arang yang tersisa. Artinya apa? Iya, tentang kebakaran hutan. Di mana kebakaran hutan itu berakibat dengan sedikitnya tempat bagi burung enggang. Artinya apa? Membahayakan si burung enggang kebakaran tadi. Jadi puisi ini dibuat berdasarkan dua gambar ini, dua inspirasi yang terjadi di sekitar kita tadi, fenomena dari di sekitar kita tadi. Nah, kalau sudah jelas proyek yang harus kita buat hari ini, Ibu akan minta kalian untuk mendengarkan sebuah video yang berkaitan dengan teknik menulis puisi. Video ini ada di YouTube, kalian bisa mengulang-ulangnya di rumah. Semoga berkenan. Assalamualaikum, ayo berekspresi dengan menulis puisi. Bagaimana ya cara menulis puisi dengan mudah? Semua pasti bisa menulis puisi. Tetap semangat! Pertama, sebelum menulis puisi kita harus menentukan tema. Tema dapat dibuat dengan melihat peristiwa, fenomena, maupun problematika yang terjadi di sekitar kita. Misalnya bencana alam, patah hati, cita-cita, dan lain-lain. Yang kedua, menentukan kata kunci. Kata kunci merupakan kosakata yang berkaitan dengan tema puisi. Kata kunci ditulis atau didata berdasarkan imajinasi penyair. Misalnya, jika tema tentang patah hati, maka kata kunci yang dapat ditulis adalah pilu, kelam, air mata, gerimis, sepi, dan lain-lain yang berkaitan dengan rasa patah hati. Yang ketiga, menggunakan kata berkonotasi. Kata berkonotasi ini berhubungan dengan diksi. Contoh dalam puisi Aku, karya Hairil Anwar, aku ini binatang jalak dari kumpulan yang terbuang. Penyair memilih kata binatang jalak untuk menggambarkan bahwa aku adalah orang yang tidak bisa mengikuti aturan atau norma sosial yang berlaku. Di kehidupan nyata, orang seperti ini akan menjadi orang terbuang, tidak diakui keberadaannya. Oleh karena itu, penyair memilih kata terbuang pada larik kedua. Yang keempat, menggunakan gaya bahasa. Gaya bahasa juga erat kaitannya dengan diksi. Gaya bahasa dibuat berdasarkan imaji penyair. Sabar, agak terjeda karena dengan internetnya ya. Oh,
pertanyaan berkaitan dengan cara menulis puisi? Kalau tidak ada, ini Ibu bagikan lembar kerjanya. Nah, kalian ini sudah dikelompokkan berdasarkan kebutuhan atau berdasarkan kesukaan masing-masing. Di sini ada yang hobi menonton video, ada yang hobi melihat gambar, ada yang hobi membaca. Jadi, ini sudah Ibu kelompokkan berdasarkan hobi kalian. Nah, kalian bisa mengerjakan proyeknya berdasarkan kesukaan kalian masing-masing. Nah, di kelompok sebelah sini, ini adalah kelompok yang hobi membaca. Jadi, mereka mengerjakan tugasnya dengan riset bacaan. Nah, ini sudah Ibu berikan link yang harus dibaca sehingga kalian bisa menulis puisi berdasarkan teks yang kalian baca. Temanya tentang apa kita? Tentang banjir. Kemudian ada 3 kelompok yang hobi menonton video. Nah, ini sudah Ibu berikan link video yang bisa kalian tonton supaya menjadi inspirasi kalian dalam menulis puisi. Nih, yang hobi menonton. 2 kelompok yang lain itu adalah kelompok yang suka mengoleksi gambar-gambar. Nah, jadi kelompok kalian adalah menulis puisi berdasarkan inspirasi dari gambar yang sudah Ibu siapkan. Jadi ada 2 gambar. Nanti gambar pertama itu untuk bait pertama, gambar kedua untuk bait kedua. Temanya sama ya, semuanya tentang banjir. Silakan menggunakan gawainya. Jadi kalian bisa menggunakan gawainya sebagai penunjang pembelajaran. Bisa nggak linknya? Bisa. Ya, apa? Tapi ini di apa di buka teksnya. Ini juga tentang banjir teksnya. Nah, kalau ini video berita tentang banjir bisa sudah ketemu Vicky, contoh berlari menggendong adiknya. Coba dilihat mana beritanya. Nah, ini nah Khairul bisa bagikan ke Khairul banyak, jadi dia bisa buka dari HP. Dengan melihat kondisi yang ada di video berita. Laptop. Jadi baitnya tuh bisa satu bait itu bisa 5 baris, bisa 4 baris, bisa 6 baris, baris jumlah barisnya bebas. Jadi harus ada giliran membacanya. Kalau bertiga baitnya ada 6 berarti 2. Kalian ada berapa baris? Ya. Sekarang ini bait 1 lah. Nah, berarti bait keduanya sesuai ini. Bagus. Ini sebenarnya masih bisa ditambahkan lagi nih. Harus ada endingnya. Jadi ini masih tanggung kalimatnya. Dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1 ke depan kelas untuk mempresentasikan puisinya, membacakan puisinya.
ikut berlari. Tiba-tiba orang-orang turut berlari keluar rumah. Ibu berteriak, banjir, banjir. Dengan cepat air menggenangi rumah. Jalan-jalan perkampungan, suaranya bergemuruh dan beromak. Ketika suara alam Ya, alam sudah marah. Sebabkan ada mundur. Sungainya dikotori dengan sampah karena ulah manusia. Sudah selesai. Beri tanggapan? Ada yang mau beri tanggapan? Bagus atau belum begitu tanggapannya? Sudah bagus atau belum? Sudah sesuai tema atau belum? Ibu seperti itu beri tanggapannya. Terima kasih kelompok 1, silakan duduk. Yang lainnya tolong perhatikan. Silakan dimulai kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan tanggapan puisi kami tentang banjir. Banjir, kau datang karena kesalahan kami, karena kelalaian kami, karena ketidakpedulian kami terhadap sungai. Banjir, kau menyebabkan kerusakan, kehancuran dan kesedihan. Di mana aku kebanjiran, dan aku tidak akan mengulangi lagi dan lagi. Alifah, kenapa tidak membaca? Kenapa tidak dibagi rata dirinya? Coba dibagi, itu ada berapa baris? Nanti kalian bagi 2 baris, 2 baris, 2 baris. Diulangi dari Aldo, soalnya Alifah belum membaca. 2 baris, 2 baris. Ya, Assalamualaikum. bacakan judulnya saja. Banjir, kau datang karena kesalahan kami, karena kelalaian kami, karena kemudian kami terhadap sungai. menyebabkan kerusakan, kehancuran dan kesedihan di mana-mana. Berjanji tidak akan mengulangi. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oh, tanggapan dari kelompok 1, kelompok 2 sudah membuat puisi sesuai dengan tema. Silakan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membacakan puisi hasil diskusi kami yang berjudul Pesan dari Banjir. Pesan dari Banjir. Pesan dari banjir. Mungkin banjir memberi pesan yang tersirat kepada manusia. Agar mereka mulai sadar sampah kotor jangan ditebar. Sungai bukanlah tempat sampah yang membuat air resah. Kemana harus mengalir akhirnya menjadi banjir. Tepuk tangan dulu. Ada yang mau beri tanggapan? Fani mau beri tanggapan, Fani? Tidak ada. Puisinya bagus tidak? Bagus. Sudah sesuai tema? Terus ada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi kami. Puisi yang berjudul Desaku Tenggelam. Desaku tenggelam. Desaku hampir tenggelam dipenuhi air hujan. Hingga hampir ke atap rumah, semuanya habis terendam. Keluarga dan tetangga akhirnya mengungsi juga ke tempat yang lebih aman. Isi banjir ke tempat pengungsian. Ayo mau berita apa? Silakan. Bersama malu. Konotasinya pas. Oh, dia mengomentari berkaitan dengan penggunaan kata berkonotasi dari kelompok 4. Terima kasih Bayu untuk kelompok Bayu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi kami puisi yang berjudul Banjir. Banjir, hujan turun tar reda, amat deras tanpa jeda. Rumah warga yang sejajar, air menggenang sangat rata. Semua itu sebuah pertanda bahwa banjir datang melanda. Merusak segala harta dan benda. Hilang di jiwa rasa bahagia. Siapa yang mau memberikan tanggapan? Kelompok berapa? Kelompok berapa yang memberi tanggapan? Kelompok saya belum memberikan tanggapan. Silakan ditanggapi. Abah, Maya, menurut kamu ada kekurangannya tidak? Terus kalau misalkan menurutmu sudah bagus, bagaimana menurut Maya? Bagus. Sesuai dengan tema. Oh iya, terima kasih. Terima kasih untuk Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan puisi hasil diskusi kami yang berjudul Bencana Banjir. Hujan deras melanda kota, tanah tak mampu menyimpannya, sungai tak mampu menampungnya, air datang dari segala arah. Kami panik, kami ketakutan, dan kami segera mengungsi di tempat yang telah aman. Kenapa hal itu terjadi? Oh Tuhan, namun ku sadari hal itu ternyata itu karena perbuatan manusia. Banyak pohon tumbang dan banyak sampah dibuang di sungai. Oh Tuhan, surutkanlah banjir ini. Kami berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Silakan ada kelompok yang ingin menanggapi. Agus sih mau menanggapi tapi malu. Bagus. Intonasinya kurang jelas. Oh, intonasi kalian membacanya kurang jelas. Jadi intonasi itu tinggi rendahnya nada suara. Tapi untuk si Rahma tadi sudah bagus, cuman yang lainnya yang silakan duduk. Sudah siap? Kelompok terakhir. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami.
si pelindung banjir. Siapakah kau sebenarnya? Jasamu yang telah melindungi banjir yang mengerikan. Ternyata kau adalah hutan. Aku suka dengan jasamu yang telah melindungi dari banjir bandang yang maha dahsyat. Tetapi apa gunanya kau bila kau telah meniru di tangan orang-orang yang tak tahu diri? Ada yang mau beri tanggapan? Kurang suara. Oh, mereka kurang nyaring suaranya. Bisa diulangi dari jurnal ini. Kita coba voting, kita pilih satu kelompok yang paling bagus menurut kalian. Puisi yang ditulisnya dari pembacaan, kemudian temanya, yang kesesuaian temanya, lalu pesan yang disampaikan dalam puisinya. Puisi kelompok berapa yang menurut kalian paling bagus? Jujur aja, tidak apa-apa. Kalau misalkan kelompok saya ya masih ada kekurangannya, jadi silakan kalian. Puisi kami paling bagus. Kelompok 2. Kelompok 2, kalian kelompok 1. 3. Satu kelompok satu suara. Kelompok 3, kalian kelompok berapa? Pilih kelompok berapa? Kelompok 7 isinya bagus katanya. Kelompok berapa kalian tadi? 4. Kelompok 4. Kelompok berapa kalian? Nah, kelompok 7. Wah, ada 2 suara di kelompok 7. Berarti pemenangnya kelompok 7. Puisi terbaiknya ada dari kelompok 7. Terima kasih kelompok 7 sudah sangat maksimal menulis puisinya. Nah, yang lainnya bukan berarti tidak bagus. Semua puisi yang kalian buat bagus, tapi ini kalian sendiri yang memberikan penilaian yang menurut kalian. Karena puisi itu sifatnya ambigu dan dia tidak bisa dinilai secara objektif. Karena dia apa? Karena berdasarkan dari pemaknaan dan penyampaian yang ditulis oleh penyair itu sendiri. Jadi kita boleh memberikan kebebasan dalam menilai. Terima kasih. Nah, sekarang sebelum kita menyimpulkan pembelajaran, saya akan kirimkan link evaluasinya. Lalu ya, bisa dibuka di grup WA Mapel kita. Jangan dibuka, itu linknya sudah dibagikan melalui Google Form. Link evaluasinya. Udah ya? Waktunya hanya 10 menit mengerjakan karena soalnya hanya sedikit itu. Oke, kita lihat hasilnya. Ada 2 orang dengan skor tertinggi yaitu 100. Kemudian sisanya ini masih bukan tidak tuntas, tapi sudah tuntas, cuman tidak mencapai angka 100. Jadi ibu bacakan ya yang peringkat 1, 2, dan 3-nya. Ya, untuk 2 orang tertinggi kan refleksi dulu menurut kalian pembelajaran hari ini bagaimana? Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya atau tanggapannya? Tidak ada refleksi semacam penilaian terhadap pembelajaran hari ini. Apakah menurut kalian sudah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Bagaimana dengan pembelajaran yang menggunakan SDKIM di awal? Apakah kalian setuju? Setuju. Tapi tadi masih ada beberapa yang tidak fokus ya. Baik, tidak apa-apa. Nanti di pembelajaran selanjutnya kita juga akan melakukan SDKIM. Tapi kesepakatannya kalian harus fokus. Terima kasih. Untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini, apakah ada yang bersedia? Jadi kesimpulannya menurut kalian apa yang kalian dapatkan setelah kalian menulis teks puisi ini? Ayo, siapa yang mau memberikan simpulan?
yang berkaitan dengan pembelajaran. Ada yang memanggil? Mas, silakan nih Mas. Kesimpulannya, saya merasa senang sekali dalam pelajaran kali ini karena saya diberikan sesuai dengan keinginan saya dalam membuat puisi. Contohnya dengan membuat puisi dengan melihat gambar. Oh, berarti ada kemudahan ya buat Dimas loh. Yang lainnya bagaimana? Apakah kalian ada kemudahan ketika kalian diminta menulis puisi tapi dengan cara yang kalian suka? Ada kemudahan tidak? Baik, terima kasih atas refleksinya, atas kesimpulannya juga. Nah, silakan LK-nya diserahkan ke Ibu. Sebentar kerjanya diserahkan ke Ibu. Itu bahan ajarnya untuk kalian. Saya mau minta LK-nya. Sebelum kita akhiri pembelajarannya, ini LK-nya dikumpulkan. Itu buat kalian. Lembar kerjanya saja ya. Sudah semua ya? Ya, silakan salah satu dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah kita berdoa dan pimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wala Bismillahirrahmanirrahim. quwata illa Wala quwwata illa billahil azim. billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Nah, doa yang dibacakan Iwan itu sebenarnya adalah doa penutup majelis, yang mana di situ kita memohon ampunan kepada Allah apabila selama kita di majelis ini, selama proses pembelajaran kita terdapat kesalahan ataupun kehilapan. Terima kasih. Saya ucapkan atas kerjasama kalian selama pembelajaran. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya dengan topik membuat musikalisasi puisi. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, tadi saya bersama Bu Trisna sudah melaksanakan supervisi dan pada kesempatan ini saya akan melaksanakan pasca observasi atau pasca supervisi. Baik, Bu Trisna, gimana Ya, Pak. tadi? Alhamdulillah, Pak. Lancar ya, Bu ya? Lancar, Pak. Oke. Alhamdulillah. Baik, Bu. Ibu tadi sudah memberikan materi di kelas 10 AKL 1. Ada beberapa siswa yang tidak hadir ya, Bu ya. Iya, Pak. Tapi ya ada keterangannya. Baik, dari situ tadi Ibu ada pengalaman pembelajaran. Nah, apakah tujuan pembelajaran Ibu sudah tercapai? Kalau tujuan pembelajaran alhamdulillah sudah tercapai, Pak, karena anak-anak sudah bisa membuat produknya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang disepakati di awal pembelajaran. Oke, Bu. Nah, dari sebelumnya apakah ada kemajuan? Ada, Pak. Kemajuannya lumayan signifikan karena anak-anak yang misalnya cenderung tidak aktif, sudah ada beberapa yang mulai berubah keaktifannya. Kemudian kerjasamanya dengan kelompoknya, dengan teman-temannya juga sudah terlihat relasinya, Pak. Baik, Bu. Apakah yang sudah baik tadi dalam pembelajaran? Yang sudah baik, itu tadi yang pertama ada, kalau sebelumnya misalnya ada 10 anak tidak aktif, sekarang anak-anak sudah mulai aktif semua. Kemudian hubungan mereka dengan sesama temannya ketika berkelompok itu juga sudah terlihat kerjasamanya, kemudian tanggung jawab mereka dalam menyampaikan pendapat ataupun tanggapan itu juga sudah terlihat. Ya. Sudah mengembangkan pembelajaran diferensiasi ya, Bu ya tadi. Oh iya, Pak, sudah, Pak. Saya lihat tadi Ibu sudah mengembangkan diferensiasi kontennya ya, dengan menonton video, puisi, kemudian ada beberapa lagi LK-nya ada.
kemudian prosesnya tadi berkelompok ya Bu ya. Berkelompok dan berdiferensiasi juga Pak. Iya, kemudian produknya tadi sudah ada, Sudah. jadi anak sudah menciptakan puisi. Puisi. Baik. Nah, tadi ada yang bagian yang baik. Yang belum baik apa Bu dalam pembelajaran tadi? Masih ada sih beberapa anak yang belum aktif Pak. Belum aktif. Walaupun tidak sebanyak pertemuan yang sebelumnya. Kemudian masalah koneksi saya lihat Koneksi juga itu sarana prasarana ya Pak. tadi. Iya. Itu sebenarnya sangat mengganggu kalau tidak didukung oleh jaringan internet yang memadai. Karena kalau terputus itu mengembalikan ke fokus ke anak itu akan kesulitan lagi, memerlukan waktu lah. Oh iya, satu lagi tadi Pak, kan anak-anak itu kan menggunakan jaringan dari Baik. dari HP mereka. Oh, HP Nah, mereka. itu juga mereka terkendala ketika mereka saya minta untuk mengakses apa link-link tertentu. Padahal apa di sekolah kita kan sudah ada ini ya Bu ya, koneksi internet untuk siswa ya. Tapi namanya dipakai orang banyak mungkin ya, kendala. dipakai orang banyak, jadi masih ada beberapa anak yang terkendala ya Pak. Baik Bu. Kemudian setelah pembelajaran ini rencana apa ke depannya? Karena tadi menulis teks puisi dan mereka tuh membacakan, jadi ada dua yang bisa saya lihat potensinya dari anak-anak. Yang pertama yang berbakat menulis puisi, kemudian bakat membaca puisi Pak. Jadi dua-dua ini bisa kita ikut sertakan dalam perlombaan-perlombaan, misalnya perlombaan menulis puisi dan membaca puisi. Betul. Selain itu? Selain itu juga tadi saya lihat itu ada yang ini ya, ada yang rasa percaya dirinya tuh sudah bagus, jadi itu juga bisa kita arahkan ke lomba yang lain juga sebenarnya, tidak harus menulis puisi. Misalkan tadi ada yang bisa bermain musik, bisa ke musikalisasi puisi juga Pak. Nah tadi kan ada beberapa yang kurang aktif. Nah berarti ada rencana untuk yang mengembangkan supaya anak ini sama dengan yang tadi aktif itu. Iya, Pak. Nah, yang rendah lah ini menurut Ibu itu rencananya diapain? Rencananya saya akan melakukan Bimbingan lagi. remedial melalui tutor guru dan teman sebaya. Baik Bu. Yang terakhir Bu, Ibu tadi sudah memberikan materi selama 4 jam ya. Nah itu ada kesannya enggak dalam mengajar? Silahkan Ibu untuk merefleksikan. Kesannya beda ya Pak ya, kalau misalkan di sekarang itu kan saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi tadi. Jadi anak-anak itu memang sudah saya kelompokkan berdasarkan minatnya, masing-masing. Kesenangannya. Karena tidak semua anak hobi membaca, tidak semua anak juga hobi menonton video. Jadi ada beda-beda. Nah tadi itu karena mereka sudah saya kelompokkan dengan minat mereka, jadi mereka menyenangi ketika melaksanakan mengerjakan tugasnya, mereka tuh lebih semangat dan lebih senang. Betul, saya lihat tadi seperti itu. Kesan dari saya, jadi berbeda dengan pertemuan yang. Berarti kalau sudah mengelompokkan, berarti Ibu sudah melaksanakan diagnosis Diagnosis sebelum pembelajaran itu berdasarkan kesukaan mereka. Betul. Cara belajarnya. Bu Trisna tadi saya lihat sudah baik, sudah melaksanakan sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar. Tetap semangat ya Bu ya. Ya Pak. Semoga Ibu diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih Bu, selamat Pak. bekerja lagi. Terima kasih Pak. Baik, itu tadi supervisi bersama Bu Trisnawati, SPD MPD, guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 3 Sampit. Salam bahagia, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.